Halo semuanya, perkenalkan nama saya Koma Septia Saraswati dari kelas 9B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT yang saya buat mengenai bioteknologi dan proyek yang saya lakukan. Nah, pertama-tama mari kita mengetahui apa itu bioteknologi. Bioteknologi adalah teknologi pemanfaatan organisme atau produk organisme untuk menghasilkan barang atau jasa yang penting bagi kehidupan manusia. Nah, bioteknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Perbedaannya yaitu bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan cara-cara sederhana dalam proses pembuatannya. Nah, contohnya itu ada di produk makanan seperti tempe. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan alat-alat, bahan-bahan, dan cara yang sudah canggih. Nah, contohnya ini ada kultur jaringan. Nah, kalau untuk yang di bidang pangan ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroba atau mikroorganisme yang menguntungkan tujuan untuk menghasilkan produk bahan pangan manusia. Peran-peran di dalamnya itu pertama ada fermentasi atau proses pengubahan bahan oleh mikroorganisme, yaitu ada jamur atau bakteri. Contohnya ada tempe. Yang kedua ada rekayasa protein, merupakan pengembangan protein yang berguna atau berharga. Contohnya adalah rekayasa protein fusi telah menghasilkan rilonaset, obat yang telah mendapatkan persetujuan Food and Drug Administration atau FDA untuk mengobati sindrom periodik terkait kriopirin. Lalu ada produksi protein sel tunggal, yaitu membuat makanan berkadar protein yang tinggi yang berasal dari alga atau ganggang bersel satu, jamur, dan bakteri. Nah, contohnya adalah ganggang spirulina yang dibuat menjadi sebagai protein sel tunggal dalam bentuk tablet. Lalu ada produksi enzim pelunak makanan. Ini adalah contohnya ada getah pepaya yang mengandung enzim papain, ternyata dapat bermanfaat untuk melunakkan daging. Nah, contoh enzim lainnya seperti enzim renin dari manfaat dalam produksi cake. Dan peranan yang terakhir ada pengolahan produk susu, merupakan suatu kegiatan dalam mengolah susu menjadi produk lain, contohnya seperti yogurt. Lalu ada bioteknologi di bidang pertanian. Nah, bioteknologi di bidang pertanian ini dapat meningkatkan hasil produksi bahan pangan. Nah, peranannya itu ada yang pertama pupuk biologi atau biofertilizer. Nah, ini merupakan pupuk hidup yang berisikan mikroorganisme yang memiliki peran penting atau positif bagi tanaman. Contoh mikroorganismenya ada mikroorganisme pengikat nitrogen dan mikoriza. Lalu yang kedua ada pengendalian hayati. Ini berguna dalam usaha pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan dengan cara menggunakan musuh alami dari hama atau penyakit tersebut. Nah, contohnya itu ada hewan pemangsa atau predator menggunakan kumbang pemakan hama kutu loncat. Lalu ada hidroponik dan aeroponik. Cara membedakannya ini yaitu hidroponik merupakan cara budidaya tanaman dengan menggunakan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Sedangkan contoh-contohnya itu ada paprika, kangkung, selada, dan lain-lain. Untuk aeroponik adalah cara budidaya tanaman dengan menggunakan udara tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Contoh tanamannya itu ada caisim, pakcoy, bayam, dan lain-lain. Kemudian ada kultur jaringan, merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman, bisa daun atau mata tunas, kemudian ditumbuhkan dengan media tumbuh yang steril. Contoh tanaman yang dapat dibudidayakan dengan cara kultur jaringan adalah anggrek. Lalu ada transgenik. Nah, transgenik ini merupakan suatu rekayasa genetika melalui transformasi gen dari makhluk hidup lain ke dalam tanaman yang tujuannya untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat yang lebih unggul. Contohnya, padi yang memiliki sifat yang telah dimodifikasi yang mengandung provitamin A, beta karoten dalam jumlah tinggi dan dimodifikasi menjadi gen dari tumbuhan narsis, jagung, dan bakteri Erlinia disisipkan pada kromosom tadi. Lalu yang terakhir ada bioteknologi di bidang peternakan. Nah, bioteknologi ini digunakan di bidang peternakan untuk menghasilkan atau meningkatkan keuntungan dan meningkatkan mutu peternakan. Peranan di dalamnya yang pertama ada cloning hewan,
merupakan prosedur atau proses untuk menghasilkan individu atau makhluk hidup yang memiliki struktur anatomi dan genetika yang sama dengan induk klonnya. Contohnya domba Dolly. Lalu yang kedua ada hibridisasi, merupakan perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda tetapi masih dalam satu spesies. Contohnya ada liger atau lion tiger. Lionnya jantan dan tigernya yang betul. Lalu ada transgenik, merupakan hewan yang diinjeksi dengan DNA dari hewan lain. Transformasi gen tersebut pada umumnya berasal dari spesies yang sama, tetapi juga bisa dari spesies yang berbeda yang dilakukan terhadap embrio sebelum hewan transgenik tersebut dilahirkan. Contohnya adalah ada ayam tanpa bulu. Lalu ada inseminasi buatan, merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia sebagai inseminator dalam memasukkan spermatozoa atau sperma hewan jantan ke saluran reproduksi hewan betina menggunakan alat inseminasi agar terjadi pembuahan dan kehamilan. Contoh hewan yang dapat diinseminasi buatan adalah sapi, domba, kalkun, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada pemberian vaksin pada hewan. Ini bertujuan agar hewan tidak terkena infeksi. Tentunya di dalam vaksin tersebut juga terdapat mikroorganisme yang bekerja di dalamnya. Contohnya ada peningkatan produksi susu sapi dengan hormon bovin somatotropin atau disingkat dengan BST. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tepung biji nangka dan cara membuat donatnya. Dalam pembuatan tepung biji nangka, tentu yang bahan-bahan yang diperlukan adalah biji nangka dan kami juga menggunakan air. Nah, alat yang digunakan ada panci, ada saringan, ada blender, ada tampa, ada pisau. Nah, yang pertama yaitu kita cuci dengan bersih dahulu biji nangka yang ada. Lalu yang kedua, kita dapat merebus biji nangka dengan api sedang sekitar kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, biji nangka yang sudah matang dapat kita angkat dan dapat kita diamkan sementara agar sedikit dingin. Nah, setelah itu kita dapat membersihkan kulit yang ada di biji nangka. Kita dapat potong tipis-tipis biji nangkanya agar saat dikeringkan dapat kering dengan cepat. Biji nangka dapat kita blender hingga halus. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang benar-benar halus, kita dapat menggunakan saringan dan kita ayak. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembuatan donatnya. Nah, kita bahas dulu bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan. Bahannya itu ada 500 gram tepung terigu, 50 gram tepung biji nangka, 2 sendok teh ragi instan, 100 gram gula pasir, 2 butir telur, 50 gram susu bubuk. Di sini kami menggunakan susu bubuk yang coklat. Lalu ada 250 ml air, 80 gram margarin, lalu ada sejumput garam, ada gula halus cukupnya, dan minyak goreng. Nah, alat-alat yang diperlukan ada wajan, sutil, piring, cetakan donat, baskom, kain, bisa kain tapak, lalu ada nampan, ada plastik es, lalu ada saringan untuk mengangkat donat yang sudah digoreng, lalu ada kompor, gas, dan lain-lain. Pertama, tentu saja siapkan alat dan bahan yang ada. Nah, yang kedua, dalam baskom campur tepung terigu, tepung biji nangka, ragi instan, gula pasir, telur, dan susu bubuk. Aduk hingga rata, lalu tuang air perlahan dan aduk hingga rata. Setelah itu uleni hingga setengah kalis. Setelah setengah kalis, dapat kita campurkan margarin dan garam dan kita dapat aduk hingga rata. Nah, setelah tercampur rata, dapat kita tutup adonan tadi dengan kain yang sudah kita siapkan dan kita tunggu 10-15 menit agar adonan mengembang. Setelah itu adonan kita ambil sedikit dan pipihkan dan kita dapat cetak bentuk donat dengan cetakan donat. Nah, setelah itu cetakan yang sudah kita buat tadi dapat kita taruh di piring dan dapat kita tutup lagi dengan kain agar dapat mengembang. Nah, setelah 15 menit kita dapat menggoreng donatnya dengan api kecil. Dan setelah panas dapat kita goreng adonan donat tadi hingga matang. Setelah matang kita angkat donatnya dan kita dapat tiriskan. Nah, setelah dingin kita dapat menuangkan secukupnya gula halus ke dalam plastik es. Dan di dalam plastik es itu juga kita dapat masukkan donatnya. Kita aduk rata gula halusnya dengan donat. Nah, ini bertujuan agar
gula halus ini dapat menutupi seluruh bagian donat. Saya berefleksi bahwa Tuhan itu sudah menciptakan manusia dengan sedemikian rupa dan sudah diberi pemahaman yang baik. Nah, manusia juga sudah menggunakan pemahaman tersebut dengan hikmat yang sangat besar hingga dapat menemukan apa itu bioteknologi. Nah, bioteknologi yang sudah ditemukan manusia ini sama saja dengan manusia menolong kehidupan sesamanya. Nah, saya juga belajar bahwa limbah yang ada di sekitar kita itu dapat kita manfaatkan dengan baik, tidak boleh dipandang sebelah mata. Saran saya untuk memperbaiki produk yang sudah saya dan kelompok saya lakukan yaitu saat menambahkan ragi lebih baik raginya itu dicampur dengan air terlebih dahulu agar saat dicampurin ke adonan dapat mengembang dengan sempurna lagi.